Nabi SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang semua para nabi dan para rasul tidaklah mereka wafat kecuali Allah berikan kepada mereka pilihan. Nabi SAW, dia secara hukum dunia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam kita itu ada alam yang pertama alam rahim, yang kedua ada alam dunia, yang ketiga ada alam barzakh, dan yang keempat adalah alam akhirat. Antara satu alam dengan alam yang lainnya kita tidak akan pernah tahu. Bahkan dikala kita berada di dalam rahim ibu kita saja, kita tidak ingat apapun yang terjadi di sana. Kita tidak tahu bagaimana kita hidup, kita tidak tahu bagaimana kita bernapas, kita tidak tahu bagaimana kita makan, bagaimana kita minum. Yang kita tahu kita lahir di dunia, padahal kita masih berada dalam alam dunia dan kita tidak tahu tentangnya. Begitu juga dengan alam barzakh. Alam barzakh kita tidak boleh berbicara tentangnya kecuali dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada wahyu, maka kita diam saja, karena kita tidak tahu tentangnya. Sebagaimana kita tidak tahu tentang alam rahim, kita tidak tahu pula tentang alam barzakh, apalagi tentang alam akhirat. Nabi SAW secara alam dunia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Nah, di alam barzakh bagaimana hakikatnya kita tidak akan pernah tahu sampai kita masuk ke alam barzakh tersebut, baru kita tahu. Di antara kekhususan Nabi SAW, ikhwatal Islam, Nabi SAW di alam barzakh dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahya. Nabi SAW hidup, tapi bagaimana hidup Nabi SAW kita tidak tahu, karena itu adalah alam barzakh. Dan di antara salah satu kemuliaan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya Nabi, bahkan para syuhada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Allah menyebutkan jangan pernah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka meninggal, tidak, tetapi mereka hidup. Apa makna hidup? Kita tahu apa arti hidup, tapi bagaimana hidupnya kita tidak tahu, karena mereka sudah berpindah alamnya dari alam dunia menuju alam barzakh. Kalau seandainya para syuhada saja mereka hidup di alamnya, tentunya Nabi SAW lebih hidup lagi di alam barzakh sana. Tapi bagaimana kehidupan Nabi SAW kita tidak pernah tahu, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah memberitahukan kepada kita bersama. Namun yang harus kita yakini, Nabi SAW hidup di alamnya, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, berarti kita bertetangga dengan Nabi SAW. Nabi SAW jaraknya hanya beberapa langkah saja dari kita. Kapanpun kita bisa mendekati Rasulullah SAW, berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Dan itulah diantara yang disampaikan oleh Nabi kepada kita bersama, bahwa Nabi SAW hidup di sana, tapi bagaimananya kita tidak pernah tahu. Secara alam dunia Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kita akan menyebutkan, karena sejarah Nabi SAW merupakan sejarah yang paling indah. Wafatnya Nabi SAW bukan hanya sejarah yang kita lewatkan begitu saja, namun perjuangan demi pengorbanan yang dilewatkan oleh Nabi SAW sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Nabi. Nabi SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang semua para nabi dan para rasul tidaklah mereka wafat kecuali Allah berikan kepada mereka pilihan, apakah tetap tinggal di dunia atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata semua jawaban para nabi itu sama, tentunya mereka lebih memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita harus mengetahui sedikit banyak tentang bagaimana cerita Nabi.